Halo guys, kembali bertemu di channel Jodoh Dokter. Di video part pertama ini saya akan membahas tentang HIV/AIDS dari mulai penyebab, gejala, dan pengobatan secara umum. Jangan lupa klik like, subscribe, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video part kedua dari saya. Oke, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Kita mulai. Oke, sebelumnya saya harus bahas dulu tentang sejarah ditemukannya virus HIV. Jadi virus HIV itu pertama kali ditemukan atau diisolasi pada tahun 1983 oleh seorang penemu yang bernama Montagnier dari Institut Pasteur Paris. Nah, virus itu dinamakan dengan Lymphadenopathy Associated Virus atau disingkat dengan LAV. Nah, virus ini yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan AIDS. Terus pada tahun 1984, Gallo dan kawan-kawan dari National Institute of Health USA, dia juga menemukan virus yang disebut dengan Human T Lymphotropic virus atau yang dikenal dengan HTL3 Romawi. Nah, itu sama dengan virus LAV tadi ya. Terus kemudian pada tahun 1986 ditemukannya virus di Afrika yang dia bisa juga menyebabkan HIV, tapi dia berbeda dengan HIV atau LAV tadi ya. LAV dengan HTL3 tadi dia berbeda secara genetik juga dengan antibodi. Nah, kalau kita bicara tentang HIV berarti kita ngomong tentang HIV 1 tadi, berbeda dengan HIV 2 yang ditemukan di Afrika. Oke, itu sejarahnya ya. Terus kemudian, untuk di Indonesia pertama kali ditemukan kasus HIV pasien meninggal itu tahun 1987 di Rumah Sakit Sanglah Bali. Pada saat itu ditemukan pada seorang pasien, seorang wisatawan dari Belanda. Dia meninggal dan dinyatakan positif HIV. Nah, itu sejarah perkembangan virus HIV di dunia dan di Indonesia. Nah, ada sebuah fenomena yang menarik ya, yang kita sebut sebagai fenomena gunung es. Artinya apa? Artinya adalah pasien yang terdeteksi positif HIV itu hanya di permukaan saja, yang jumlahnya mungkin masih sedikit. Tapi dibandingkan dengan pasien yang tidak terdeteksi tapi dia menderita HIV, itu jumlahnya justru akan lebih banyak. Karena apa? HIV ini sangat menular sekali. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama adalah ketidaktahuan atau ketidaksadaran pasien yang sudah berkontak dengan pasien yang positif HIV dan dia tidak tahu kalau pasien yang kontak dengan dia adalah pasien HIV. Yang kedua, ada stigma masyarakat bahwa kalau saya memeriksakan diri dan saya positif, saya akan diasingkan dan lain-lain. Nah, ini butuh peran serta kita semua stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, bahwa semuanya di sini berperan penting dalam proses pencegahan dan penularan HIV itu, sehingga diharapkan nanti dengan seperti itu angka HIV dari tahun ke tahun diharapkan akan lebih turun. Dengan pengobatan ART yang sekarang sudah berkembang secara luas, diharapkan juga penderita AIDS juga akan berkurang. Baik, bagian pertama saya akan bahas penyebab dari HIV/AIDS. Jadi AIDS itu disebabkan oleh HIV yang kita kenal sebagai Human Immunodeficiency Virus. Nah, AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan dari berbagai macam gejala atau penyakit yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. Nah, pasien HIV itu meninggal bukan karena disebabkan oleh virus HIV itu langsung, tetapi disebabkan oleh karena infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Jadi infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh karena penyebab virus lain, jamur, bakteri ataupun parasit yang disebabkan karena daya tahan tubuh dari pasien itu menurun yang disebabkan oleh karena HIV virus.
Nah, kalau saya analogikan seperti komputer, Anda memakai komputer untuk mendownload data dari internet, ya biasanya virus juga akan ikut terdownload. Nah, ketika komputer Anda antivirusnya tidak kompeten, apa yang akan terjadi? Komputer Anda bisa error, bahkan bisa mati. Begitu juga dengan manusia. Jadi pasien yang terinfeksi oleh virus HIV itu daya tahan tubuhnya akan berkurang, sehingga infeksi oportunis tadi akan masuk, dan yang itu akan menyebabkan kematian dari pasien itu. Bagian kedua saya akan bahas bagaimana cara penyebaran virus HIV itu. Yang pertama bisa disebabkan karena kontak seksual yang berisiko. Di sini saya maksud adalah para pengguna jasa wanita susila yang berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Terus bisa juga pada pasien-pasien yang suka sesama jenisnya, ya, atau kita kenal sebagai LSL atau LGBT. Terus juga bisa ditularkan melalui produk darah yang terkontaminasi oleh virus HIV pada saat transfusi. Dan yang ketiga, produk yang terkontaminasi dari darah. Contohnya adalah penggunaan jarum suntik yang bersamaan, biasanya pada pasien-pasien yang menggunakan narkoba, dan juga jarum suntik, jarum tato yang tidak steril itu juga meningkatkan resiko penularan dari HIV. Yang keempat adalah penularan atau transmisi dari ibu ke bayinya. Nah, transmisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan intrapartum. Intrapartum itu penularan secara hematogen. Jadi ketika membran anion mengalami inflamasi atau infeksi, virus bisa masuk dari darah ibu ke bayi itu sendiri. Pada tahapan perinatal, yaitu semakin besar dan lama yang kontak bayi dengan sekresi cervicovaginal, itu juga akan meningkatkan resiko penularan virus HIV dari ibu ke bayinya. Dan pada tahap pasca persalinan itu bisa menular melalui ASI. Bagian ketiga saya akan bahas bagaimana cara mendiagnosa pasien HIV/AIDS. Jadi bagi Anda yang mempunyai perilaku berisiko dan kemudian mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan berikut ini, saya sarankan untuk datang dan berkonsultasi ke dokter Anda. Oke, gejala-gejala yang akan saya sebutkan yang pertama adalah jika Anda mengalami demam lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, terus kemudian diare lebih dari 14 hari tanpa penyebab yang jelas, terus kemudian ada penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan Anda seperti biasanya, terus kemudian adanya limfadenopati yang luas. Jadi limfadenopati itu adalah pembekakan dari kelenjar, bisa yang ditemukan di leher, di ketiak, atau di selangkangan, atau di tempat lain. Nah, Anda wajib untuk melakukan atau memeriksakan diri ke dokter Anda. Terus kemudian ada gejala infeksi di kulit, ya, misal contohnya adalah papular pruritic eruption. Ini ada contoh gambarnya, ya. Terus kemudian ada genital warts atau kutil pada daerah kemaluan. Ini ada contoh gambarnya. Terus kemudian ditemukan infeksi yang disebabkan oleh karena jamur, bisa kandidiasis oral, ini contohnya, atau kandidiasis pada daerah genital, ini juga ada contohnya. Terus kemudian infeksi yang disebabkan oleh karena virus, misalnya herpes zoster, ini contohnya. Nah, herpes zoster yang berulang atau lebih dari 1 dermatom. Terus kemudian yang disebabkan oleh virus herpes genital, ini juga ada contohnya. Molluscum contagiosum dan kondiloma. Gejala selanjutnya ditemukan ada gangguan di saluran pernapasan. Misalnya contohnya adalah ditemukannya batuk lebih dari 1 bulan. Kita akan mencari TBC, ya. Nah, pasien-pasien TBC akan selalu kita cek status HIV-nya. Terus kemudian jika Anda mengalami pneumonia yang berulang, terus kemudian ada sinusitis kronis, Anda juga wajib untuk periksa ke dokter. Nah, ditemukan juga gejala-gejala neurologis, misalnya nyeri kepala yang semakin hari semakin bertambah berat, bisa ada penurunan kesadaran dan penurunan fungsi kognitif. Nah, gejala-gejala tadi itu bukan
satu-satunya dari semua gejala dari HIV. Jadi biasanya ditemukan lebih dari satu kumpulan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya contoh, dok saya ada sinusitis kronis, apakah saya HIV? Belum tentu. Kita harus cari tahu, kita harus cari gejala-gejala atau klinis yang lainnya, apakah mendukung ke arah gejala klinis HIV. Nah itu fungsinya dan gunanya kalian harus konsultasi dengan dokter Anda. Cara kedua mendiagnosa pasien HIV adalah dengan pemeriksaan penunjang laboratorium. Jadi pasien akan kita ambil darahnya, terus kemudian kita cekkan di suatu alat yang namanya rapid test. Nah hasilnya akan terbaca sekitar 30 menit sudah bisa keluar hasilnya apakah pasien itu positif atau negatif. Nah pemeriksaan rapid test ini tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di puskesmas juga tersedia atau di klinik-klinik. Nah biasanya pasien akan disarankan sampai 3 kali pemeriksaan. Ketika hasilnya masih negatif, kita akan ulang lagi selama 3 kali, yaitu dalam jangka waktu selang 3 bulan. Kenapa seperti itu nanti saya akan bahas di bagian selanjutnya. Bagian keempat saya akan bahas fase-fase infeksi HIV dalam tubuh manusia. Yaitu pertama adalah fase infeksi akut. Nah, ini berlangsung biasanya 1-3 bulan setelah inkubasi. Gejalanya ya bisa seperti demam, flu-like syndrome misalnya, ya, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, lemas, bisa juga mual-mual. Nah, fase ini muncul tuh sebagai respon tubuh terhadap infeksi virus HIV. Biasanya berlangsung sekitar 1-2 minggu lamanya. Nah, pada fase ini itu fase yang sangat virulen, artinya bisa menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV bisa ditemukan pada plasma ataupun sekret genital. Nah, itu tadi saya sudah bahas tentang penularan melalui hubungan seksual ataupun dari darat. Hubungan seksual melalui sperma ataupun cairan dari vagina. Terus kemudian antibodi nanti akan muncul sekitar 3-6 bulan. Nah, kita mengenal yang namanya window period. Apa itu window period? Window period adalah masuknya virus HIV pertama kali ke dalam tubuh manusia sampai munculnya antibodi yang bisa terdeteksi oleh virus HIV. Nah, virus dalam tubuh manusia dalam window period ini itu sudah ada dan itu sangat virulen. Dan itu berlangsung sampai 6 bulan. Bayangkan, ketika pasien berkontak resiko, contoh misalnya dia berhubungan seksual dengan wanita atau susila yang menderita HIV. Nah, pasien tadi datang untuk dicek rapid, hasilnya masih negatif karena tadi ada window period, artinya pasien tadi belum muncul antibodi terhadap virus HIV, tetapi virusnya sudah ada. Ketika dia berhubungan dengan istrinya yang sah, istrinya bisa tertular. Itulah kenapa tadi fenomena gunung es yang saya bahas dari awal. Jadi pasien tadi itu sudah berkontak dengan wanita tunasusia yang positif dan dia positif tetapi belum terdeteksi dengan menggunakan alat rapid test dan sudah bisa menularkan terhadap orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Fase yang kedua adalah fase infeksi kronis asimptomatis. Asimptomatis di sini ya maksudnya tidak ada gejala seperti manusia pada umumnya, tidak ada gejala sama sekali, tetapi dia menderita virus HIV dan ini bisa berlangsung 5-10 tahun, rata-rata 5 tahun sudah mulai akan timbulnya gejala. Nah, ketika setelah fase infeksi akut itu akan muncul antibodi spesifik limfosit T yang itu berguna akan membunuh virus itu setiap harinya ya, tetapi virusnya akan tetap ada dalam tubuh manusia. Terus yang selanjutnya adalah fase infeksi kronis yang simptomatis. Nah, itu nanti akan saya bahas dalam stadium-stadium klinis HIV/AIDS. Bagian kelima saya akan bahas tentang stadium klinis HIV/AIDS. Stadium yang pertama kita kenal dengan stadium asimptomatis atau tanpa gejala. Nah, stadium kedua itu biasanya ditandai dengan penurunan berat badan
sekitar 5-10% dari berat badan biasanya atau yang normalnya pasien tadi. Terus ditemukannya ISPA yang berulang, adanya herpes zoster yang berulang ya, lebih dari 1 dermatom ini contohnya. Terus kemudian ada Serritis angularis, ini contohnya. Adanya sariawan yang berulang, terus ditemukannya infeksi jamur pada kuku, kulit, dan tangan ya, ini ada contohnya. Terus kemudian ada erupsi pruritik papular, ini contohnya, atau PPE. Ada molluscum contagiosum, ini juga ada contohnya. Terus ditemukannya pembengkakan liver dan limfa yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas ya. Dan juga ditemukan ada pembengkakan kelenjar parotis yang persisten. Itu berbagai kumpulan gejala klinis dari stadium 2. Stadium 3 klinis HIV itu ditandai dengan penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat badan biasanya. Terus kemudian ditemukannya malnutrisi sedang yang tidak berespon dengan terapi standar. Terus adanya demam lebih dari 1 bulan yang tidak diketahui penyebabnya ya secara jelas. Adanya diare lebih dari 14 hari tanpa penyebabnya jelas. Adanya kandidiasis oral ya, ini contohnya. Terus kemudian ada oral hydroxychloroquine, ini juga ada contohnya. Terus adanya TB paru atau TB kelenjar, dan juga ada pneumonia bakterial yang berat, dan juga adanya anemia yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas. Itu kumpulan gejala dari stadium 3 klinis HIV. Stadium klinis 4 HIV kita kenal sebagai wasting syndrome. Biasanya pasien HIV yang jatuh ke stadium 4 ini gejalanya sangat berat dan biasanya tidak bertahan lama, ditandai dengan malnutrisi yang berat yang tidak berespon dengan terapi standar. Terus adanya infeksi bakteri yang berat pada otak, meningitis, dan juga infeksi bakteri pada tulang, adanya pneumonia, pneumositis, terus kemudian ditemukannya adanya TB ekstra paru, terus adanya candidiasis esophagus, adanya sarkoma Kaposi, ini ada contoh gambarnya ya. Terus ditemukannya encephalopati HIV, infeksi CMV, cytomegalovirus, terus kemudian ada mikosis endemik disseminata, dan juga adanya kardiomiopati atau nefropati yang dihubungkan dengan HIV. Dan juga timbul keganasan ya, seperti lymphoma sel B non-Hodgkin. Nah, itu kumpulan gejala dari wasting syndrome atau stadium 4 klinis HIV. Bagian ke-6 saya akan bahas tentang tujuan dari pengobatan HIV/AIDS. Jadi pengobatan HIV/AIDS itu dilakukan seumur hidup dan setiap hari harus rutin pasien itu minum obat. Nah, ada beberapa poin tujuan dari pengobatan HIV. Yang pertama adalah menurunkan angka penularan dalam masyarakat. Yang kedua, akan menurunkan kesakitan dan kematian yang berhubungan dengan HIV. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Jadi diharapkan dengan terapi yang rutin, pasien itu dapat hidup seperti normal orang lain yang tanpa HIV. Jadi pasien bisa berinteraksi dengan sesamanya, pasien bisa bekerja, dan lain-lain. Terus poin keempat adalah memulihkan dan meningkatkan fungsi daya tahan tubuh pasien itu, sehingga diharapkan tidak terjadi infeksi oportunistik yang itu akan menjadi pemeran dari pasien HIV. Yang kelima adalah menekan replikasi virus secara maksimal. Nah, ini ada pengalaman dari pasien saya yang dia sebagai motivator dan juga pengawas minum obat dari sebuah LSM ya. Beliau ini sudah 10 tahun mengidap HIV/AIDS. Ibu rumah tangga. Dia tertular dari suami yang pertama. Suami pertamanya sudah meninggal. Dan selama 10 tahun ini pasien ini meminum obat ARV secara teratur setiap hari. Nah, dia sudah punya anak dengan suami yang barunya, dan ternyata suami dan anaknya negatif HIV. Dan pemeriksaan terakhir viral load dari pasien ini sudah tidak terdeteksi virus HIV itu. Nah, itulah kenapa tujuan dari pengobatan virus HIV
harus teratur dan setiap hari. Jadi stigma pengobatan HIV itu seperti penyakit-penyakit kronis ya, seperti hipertensi, diabetes yang harus minum obat setiap hari. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal, saya berharap kalian paham tentang HIV/AIDS dari cara penularan, gejala, dan dari tujuan pengobatan. Nah, dengan menonton video ini saya harapkan kalian tidak memberikan stigma negatif terhadap pasien HIV/AIDS karena mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup, untuk berkarya, untuk berinteraksi dengan sesama. Nah, dengan pengetahuan sudah saya kasih, Anda lebih waspada lagi bagaimana cara berperilaku terhadap orang lain, cara berinteraksi terhadap orang lain. Dan bagi kalian yang mempunyai perilaku berisiko, mulai sekarang berhentilah dan segera untuk melakukan konseling dengan dokter Anda. Karena kita tidak pernah tahu. Ingat, ada namanya window period yang ketika Anda tidak bergejala tetapi Anda bisa menularkan virus HIV terhadap orang lain. Dan jangan lupa nanti saksikan video di part 2 saya akan bahas tentang fakta dan mitos tentang HIV. Jadi jangan lupa tunggu video selanjutnya ya. Oke, jika ini bermanfaat, share ke media sosial kalian dan jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Bye bye, salam sehat.